Loh, udah di-share tadi ya? Bentar. Oke, ini sebentar. Loh, kok nggak kelihatan? Oh ya sudah, ya kan? Tentang gas, ya, gas, ya, gas. Ini juga pelajaran SMA ya. Intinya adalah nanti di gas ideal, tapi di awal kita sedikit bicara tentang apa itu gas, ya. Jadi di dalam unsur yang warna warna apa ini ya? Biru ya, terdapat 11 unsur yang berwujud gas. Ya. Biasanya di golongan ini, golongan 8A. Golongan 8A itu adalah gas semua, gas halogen, neon, argon, krypton, xenon, dan renon. Ya. Seluruh unsur golongan A adalah gas mulia yang monoatomik. Nah, sedangkan ini adalah gas-gas yang tidak monoatomik, ya. N2O2, F2, Cl2, dan H2. Nah, jadi dalam sistem periodik, ya, unsur ini jadi ada yang ini golongan, ini periodiknya, ya. Yang ini adalah gas. Ini semua, yang lainnya ada solid. Yang ini gas pada suhu 25 derajat Celcius, 1 atmosfer. Nah, ini ya, yang ini tadi unsur yang monoatomik. Nah, ini yang monoatomik. Ya. Ini tadi ya, golongan 8A, ini adalah yang tadi di luar H2, N2, O2, O3 itu ozon ya, itu lain dari oksigen. Dan ada senyawa yang berbentuk gas, ya. Nah, hidrogen, ini hidrogen, ya. Hidrogen, klorida, dan lain, karbon dioksida, monoksida, amonia. Yang paling ini adalah yang bahaya adalah ini ya, hidrogen cyanida, karena ini bersifat racun. Nah, kenapa kita gas itu penting? Karena gas itu sangat banyak digunakan dalam industri maupun di kehidupan sehari-hari ya. CO2 ini untuk napas ya. ACN yang saya bilang tadi bahwa inilah suatu racun yang mematikan. Ini juga agak beracun yang sehingga namanya NOx ya. CO2, O2, O3 ini merupakan yang diproduksi oleh industri, kendaraan, sehingga mengakibatkan ini, pemanasan global ya, dan juga membuat bumi, udara, atmosfer beracun. ACN ya, hidrogen. Sedikit juga ini karakteristik gas ya, pasti gas sudah tahu semua orang ya. Volumenya sesuai dengan bentuknya, itu pelajaran waktu kita SD dulu. Dan mudah terkompresi ya, mudah ditekan ya, makanya kalau gas ditekan ini akan mudah terkompresi, terdapat variasi tekanan dan manfaat memuai. Ya, kalau ditekan dia akan memuai, suhunya naik, tekanannya naik. Jadi tekanannya naik, suhunya naik. Gas akan bercampur, nah itu sudah tahu, mendapatkan dalam wadah yang sama. Ya. Nah, ini yang pentingnya mempunyai kerapatan dan berat jenis yang ringan ya dibanding cair atau banyak padat lainnya. Sekilas saja. Gas ada yang berwarna, yang tidak ya, colorless. Colorless. Ini ada yang merah, ada merah dan yang lain. Kemudian, nah yang penting ini adalah tekanan ya gas. Gas melakukan tekanan pada permukaan laut ketika saling bersentuhan ya. Karena gas itu bergerak secara acak ya. Kiri kanan atas bawah, dia mengalami gerakannya turbulen ya, di kiri kanan.
Jadi gayanya adalah massa dan percepatannya. Semakin kecepatannya tinggi dan massanya besar, maka gayanya semakin besar. Makanya tekanannya selalu dikontrol sesuai dengan wadahnya. Makanya seperti tabung gas itu kan, tabung gas kecil tekanannya harus berapa, massanya berapa, supaya tidak meledak, pecah itunya, wadahnya. Tekanan yang diberikan karena massa kali percepatannya, gayanya yang kuat ya, bisa meledak ya. Apalagi ditambah panas, tambah panas, ya itu percepatannya makin tinggi kan, panas itu gas itu panasnya jadi cepat ya. Jadi ini nanti yang banyak kita gunakan tekanan ya, gaya perluas. Ini nanti ada yang tertutup, ada yang terbuka ya ketika mengukur tekanan ya. Ini adalah barometer untuk mengukur tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu atas 1 atm ya. Dan ini ya caranya mengukurnya itu seperti ini. Jadi tekanan atmosfer 1 atm sama dengan tekanan yang menopang kolom ya, kolom ini. Kolom merkuri. Kolom merkuri. Tinggi 760 ya. Tingginya, cara mengukurnya itu sama dengan 1 atmosfer ya. Pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi atmosfer standar sama dengan tekanan 760 ya, milimeter merkuri. Hanya ini selalu digunakan sebagai satu standar tekanan. Jadi 1 atmosfer itu berapa? Ini ya. mm merkuri. Satuan tekanan ini banyak ya. Bisa dikombinasikan. 1 Pascal berapa? 1 atm berapa? Ini berapa Pascal, berapa torr. Ya, jadi 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm merkuri sama dengan 760 torr. Ada juga kalau orang umumnya orang Barat menggunakan bar ya. 1 bar itu kilometer per kilometer, luas permukaannya. Luas permukaan itu bar. Kalau ini juga gaya 1 Pascal per permukaan. Kalau ini sentimeter, ini meter kuadrat. Jadi dengan tekanan Newton, kalau di sini tekanan kilogram. Sama dengan 100 kPa. Jadi 100 kali ini ya. 1 bar itu, ya karena ini meter ya, ini sentimeter. Kilo Pascal. Jadi 1 bar itu sama dengan 100 kilo Pascal. 0,9 hampir sama ya, hampir 1 atm juga. Kalau PSI juga orang-orang di Inggris, Eropa biasanya menggunakan PSI ya. Kira-kira 1 atmosfer berapa PSI? Jadi kalau menggunakan equality-nya per apa namanya ini tadi, kalau dihitung-hitung ya, coba 1 atmosfer berapa PSI? Ini PSI 1 atmosfer berapa PSI? 1 pon PSI sama dengan 2 bar. Konversi ke sini, 1 bar. Kira-kira berapa ini PSI? Ini bar ATM, ini ATM. Tinggal dibalik nanti. Ya. Jadi kalau kita hitung, itu kira-kira 14 ya, 14,7 PSI. Nanti di soal-soal kadang dicampur-campur, campur-campur itu nih unitnya. Jadi harus mampu untuk melakukan konversi unit. Ya. Jadi ini unit konversi ini kan gampang saja, tinggal
Ini berapa tinggal diubah. Ya. Tapi ini biasanya dicampur-campur untuk Anda memahami. Jangan langsung masukkan. Jadi kalau lihat soal nanti lihat dulu unitnya, satuannya. Jangan langsung dijawab, masukkan, pasti salah. Harus lihat unitnya. Udah sama belum ya? Jangan dimasukkan meter, sentimeter, inci, kayak gitu. Nah, ini tekanan atmosfer. Ya. Semakin rapat udara, semakin besar tekanannya. Di atmosfer kan udaranya renggang ya, jadi tekanannya kecil. Ya. Tekanan atmosfer adalah tekanan yang dilakukan oleh udara melalui permukaan air laut yang letak suhu dan kondisinya. Nah, ini suhu levelnya. Jadi dari permukaan laut, ya. Tekanannya 1 atmosfer. Semakin di atas, tekanannya semakin di atas ya. Ini berkurang terus karena tekanannya, rapat udaranya semakin ini ya, semakin rapat udara semakin besar tekanannya. Karena di atmosfer semakin naik itu udaranya kan semakin tipis. Nah, tekanannya akan kurang. 1 mil, 10 mil, 0,2 atm. Ya. Jadi kalau kira-kira 1 mil berapa? Kalau 1 mil berapa tekanannya? Kan jadi interpolasi ya, jadi interpolasi. Kalau ada 1 mil, berarti kira-kira di atas 0,5 atm ya. Jadi kira-kira kalau itu 4 mil ya. Jadi tiap 1 mil naik berapa? Kalau kita interpolasi, kira-kira 1,852 0,8. Satu mil berapa level? Sekarang mengukur tekanan gas, selain ini ya, selain manometer ada 2 nih. Ada yang mengukur tekanan gas dengan menggunakan ini ya, manometer. Itu ada yang tertutup, ya ini tertutup, ada yang terbuka. Nah, kalau tertutup, kita hanya bahwa tekanan gas itu sama dengan ini ya, pH-nya. Nah, kalau dia terbuka, dia akan dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Ya, jadi makanya kalau ditanya total gasnya adalah pH ukuran ditambah atmosfer. Maksudnya kan berapa atm ya. Jadi nanti di soal kan Anda akan di ini apakah ini terbuka atau tertutup ya. Itunya sistemnya. Kalau dia terbuka, Anda harus tambahkan P totalnya adalah P ukuran dan P atmosfernya karena ada tekanan dari atas ya. Dari atas atmosfer. Saya ulang ya. Nah, itu istilah-istilah ya yang kita gunakan nanti di rungkung gas. Ini pengantar ya. Sehingga paham atau tekanan, ya, volume, gitu, ya. Tekanan terbuka, ya, tekanan tertutup. Ya, coba langsung paling banyak digunakan untuk
Nah, hukum gas adalah ada yang paling banyak itu yang kita bahas untuk hari ini adalah ya, 3 ya. Hukum Boyle, Charles Gay-Lussac, dan Avogadro. Nah, ini tentang hubungan tekanan dan volume. Bagaimana hubungan tekanan volume berdasarkan penelitian atau eksperimen yang dilakukan oleh Boyle. Ini sudah sangat lama sekali ya. Itu postulat atau teorinya itu dinyatakan pada tahun 1600 ya, jadi sangat lama. Jadi intinya berdasarkan eksperimen dia bahwa volume itu jika temperatur tetap konstan, ya, temperatur yang konstan, volume suatu gas, volume ya, berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi volume suatu gas berbanding terbalik dengan tekanan. Ya, jadi sebanding ya ini. Ya. Ini. Nah, ini. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Juga bisa dituliskan volume 1 per volume 2 itu kan P1 ini berbanding terbalik dengan volume 1 dan P2 berbanding terbalik dengan P2. Atau bisa juga dipindahkan ya. P1 kali volume 1 sama dengan konstannya, P2 kali P2. Atau PV sama dengan konstan. Ini bisa percobaannya ya yang digunakan itu ya. Ini aparatus itu alat ya untuk penelitian atau studi kajian hubungan antara tekanan dan volume gas. Gas versi volume ya. Semakin H, ini H. H itu tinggian ya. Di sini lihat semakin tinggi volumenya, maka bisa lihat kalau P atau H dinaikkan, nah ini ya, dinaikkan karena H itu berhubungan dengan tekanan ya, semakin tinggi tekanannya, maka volumenya menurun ya. Volumenya menurun, mana volumenya? Mungkin tekan itunya dinaikkan, volumenya itu semakin mengecil, volume gasnya ya. Dari sini dinaikkan ketinggiannya, kan kurang ya. Mungkin naikkan lagi berkurang, naikkan lagi berkurang, mungkin naikkan lagi. Nah ini segini tekanan. Sangat sederhana itunya, eksperimennya tapi sangat mempengaruhi teori-teori tentang gas. Mungkin lihat contohnya. Berapa tekanan? 0,50 O2 ya. Berapa tekanan? Berarti P ya. Mol O2 dengan volume. Volume 10 liter. Jadi pengaruh tekanan terhadap volume adalah semakin tinggi tekanannya atau temperaturnya akan volumenya semakin mengecil. Jika pada temperatur tersebut 0,5 NaO3 mempunyai volume 5 liter dan tekanan domestik. Yang ditanya adalah tekanan dari
tekanan dari 0,5 O2. Itu tadi ya, tinggal masukkan rumus perbandingan itu. P1 kali volume 1 sama dengan P2 kali P2. Jadi berarti 0,5 kali P1 sama dengan P2. P2 kan 10 kali 0,5. Sorry. P1 2,5 P1-nya berapa tekanan 0,5 1 dapat menjadi volume mililiter. Ditanya P2-nya. P1 0,5 kali 10 ya. Volumenya 10, tekanannya 0,5. Berapa tekanan 0,5 mol? Kita tersebut 2 kali 5 ya. 2 kali 5 sama dengan P2 kali 10. Berarti P2 sama dengan 1 atmosfer. Yang ditanya adalah tekanan ini 0,5. Ya. Volumenya 10 ya. 10 sama-sama 0,5 ya. Ini 5 dan 2 kali 5 ya. Jadi P-nya ini ada beberapa hasil eksperimen ya, dari data aktual yang dilakukan oleh Boyle. Jadi hubungan antara tekanan dan pressure. Tekanan dengan volume. Jadi semakin tinggi tekanannya, volumenya semakin menurun. Tekanannya 12, 17, kemudian tekanannya 16, menurun sampai ya, semakin tinggi karena volumenya akan menurun. Jadi ditarik kesimpulan bahwa tekanan terbalik dengan volume. Semakin tinggi tekanan, maka volumenya akan makin turun. Ini ya. Pada suhu konstan, pada suhu tetap P berbalik dengan V. V-nya naik, ini turun ya. Dari V-nya 0,6, volumenya 2 liter. Ya. Semakin naik, ya, semakin turun. Nah, kebalikannya, kalau dia sepernya, dia akan linear. Tekanan 6 jadi 2 liter. Semakin tekanannya 8 jadi 1 liter. Tekanannya 10, 1, ya mungkin sudah 0, ya. Semakin tekanannya rendah, volumenya di sini. Tadi sudah dibahas. Kali T konstan. 3. Nah, sebelahnya seperti ini. Nah, konstan temperatur, konstan amount of gas. Ya, konstan. Ya. Sehingga tekanan berbanding terbalik dengan volume. Bisa kita lihat di sini ya. Misalnya tekanan awalnya, volume awalnya 1,53 liter. Kemudian diberi tekanan 5,6 kali 10 pangkat 3 P. Ya. Dengan rumus yang sama tadi, P1 kali volume 1 sama P2, dengan P2-nya adalah tekanannya dinaikkan dari 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 4. Nah, ketika tekanan naikkan, maka volumenya pasti turun.
bisa setengahnya ya. Karena naikkan maka volumenya menurun. Contoh sampel gas klorin volume, nah ini volume pada tekanan, nah ini volume pada tekanan milimeter. Nah, berapa tekanan gas? Jika volume dikurangi, jadi kalau volume dikurangi berarti tekanannya ya menurun ya. Ya rumusnya sama yang tadi P1 ini. Tekanannya tadi dengan torr 726 torr atau mili nitrogen sama, kemudian diturunkan volumenya. Turunkan volumenya dari 900 menjadi 154. Nyatanya adalah tekanannya. Ya, kita menggunakan berarti nyatanya P2-nya. P1 ini ya. P2 tanya jawabannya ini. Tinggal masukkan volumenya. Ratus 4.000 ya. Jadi ketika volumenya diturunkan pasti tekanannya pasti naik. Ya. Dari tekanan 700, kemudian volumenya diturunkan jadi berapa kali nih ya? Dari 900 menjadi 154, jadi tekanannya masih naik 4.400. Hampir 5 kali 6 ya, 6 kali naik. Itunya tekanannya. Itu adalah tentang ini ya, hukum Boyle ya. Sekarang kita coba ke Charles ya, Charles. Ya, jadi suhu dan volume ya. Saya tidak akan bahas sejarahnya, tapi adalah ini ya, bahwa suhu itu berbanding lurus dengan pada tekanan konstan ya, pada P sampai konstan. Volume gas ini volume ya, ini berbanding lurus dengan temperatur. Gas berbanding. Makanya kalau volume suatu gas itu kan, maka temperaturnya akan naik ya, karena juga sama juga ya, volume sama P pada jumlah tekanan gas banding dengan suhu ya. Kalau semakin ditekan maka semakin padat, maka suhunya akan naik. Jadi kalau menurut hukumnya Charles dan Gay-Lussac, volume dan tekanan berbanding lurus dengan volume dan tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Ya, semakin dipadatin, semakin ditekan, maka suhunya akan meningkat. Itu untuk gas ya. Mungkin secara umum juga gitu ya. Air juga kalau dipanasin ya pasti naik. Penelitian Charles mengenai hubungan suhu belum dari sampel gas. Ini gasnya. Kemudian mungkin low temperatur dipanasin ini dengan mungkin panas ada gas, ada merkuri dengan ya mungkin 30 derajat atau 25 derajat, kemudian dipanasin, maka volume gasnya naik. Ya, ini naik, mendorong ke atas. Nah, mungkin juga nanti tekanan juga naik ya. Nah, ini dengan low temperatur dan high temperatur. Karena itu disebut bahwa temperatur berbanding lurus dengan tekanan. Low temperatur, tekanannya akan menaikkan. Panasnya.
Nah, ketika T dinaikkan, increase diturunkan, ya increase dinaikkan ya, increase, maka volume meningkat. Ketika T increase, maka volume meningkat. Nah, bisa ditulis ya, bagaimana hubungan volume terhadap temperatur Kelvin. Ada suhu untuk gas helium ya, paling cepat meningkat gas helium ya. Ada suhu 73, nah, volumenya segini. 23 udah naik ini. 73 udah naik. 300 di sini. 400 sudah tekan volumenya udah 4,5 ya, liter. 500 sudah 5,5 liter. Ini juga sama dengan CH4. Aduh, tapi yang dari gas yang dicobakan paling cepat meningkat volumenya adalah helium. Ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Gay-Lussac pada tekanan konstan. Nah, yang terakhir adalah hukum Avogadro. Ya. Avogadro. N ya, N pada suhu tertentu ini N ya. Jadi volume pada suhu tekanan dan volume yang sama, gas-gas yang berbeda mengandung sejumlah molekul. Sehingga volume gas ini volume berbanding dengan jumlah mol, jumlah partikel ya, yang ada. Itu adalah hukum. Jadi ada 3 hukum yang harus dipahami, yaitu hukum Boyle, Gay-Lussac, dan Avogadro untuk memahami energi kinetik gas. Ya. Nah, ini tadi jumlah mol, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Karena volume berbanding lurus sebanding dengan jumlah mol, maka supaya dia sama dengan harus dituliskan konstanta. Jadi tuliskan konstantanya kali N. Sehingga V1, N1 sama dengan V2, N2. Kalau tadi hukum Boyle P1 kali volume 1 sama dengan V2 kali V2. Kalau dengan jumlah mol ada ini P1 per N1. Jadi berbanding terbalik. Jadi contohnya ada 3H2. 3H2 tambah 2N2. Jadi 2NH3. Jadi hanya 3. Hanya 1. Ada 2NH3. Ya, sama ya. 3 molekul tambah 1 molekul menghasilkan 2 molekul. Nah, 3 mol tambah 1 mol, 3 volume, 1 volume menghasilkan 2 volume. Coba bagaimana sih hubungan penambahan mol partikel ya pada temperatur dan tekanan. Ini beberapa percobaan yang dilakukan ya. Ini ada satu wadah dengan molnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jumlah molnya dinaikkan. Mole of gas increase. Nah, dinaikkan. Ini ada gas, naikkan jumlah. Naikkan. Ketika jumlah molnya dinaikkan, maka volumenya juga otomatis naik ya. Increase volume to return original pressure. Ini adalah jumlah mol yang ada tadi. Kita menaikkan volume.
Sehingga dari ketiga persamaan tadi, ya, hukum Boyle, Charles Gay-Lussac, dan tadi Avogadro, maka dihasilkan namanya gas. Persamaan gas ideal. Ini ya. Ini yang ideal, karena di kenyataannya banyak yang ideal ya. Jadi ini ya. PP sama dengan NRT. Itu. Di pertemuan selanjutnya akan bahas gas ideal 2 tentang lain ya. Oke, ini adalah introduction untuk persamaan gas ideal. Jadi gabungan antara hukum Gay-Lussac, hukum Boyle, dan Avogadro menghasilkan persamaan gas ideal. Jadi ketiga hukum ini dikombinasikan dengan sifat-sifatnya dan yang lainnya menghasilkan bahwa tekanan dikali volume, berarti VV itu sama dengan jumlah mol kali R ya, konstanta, dan temperatur. VV sama dengan NT ya, tambah suatu konstanta supaya dia sama dengan. Nanti akan masuk ke selanjutnya. Oke, saya akan paham atau tidak. Saya akan nanti sampai di situ ada pertanyaan. Itu masih ini ada yang ditanyakan. Hukum Boyle, hukum Gay-Lussac cuma 3 saja, dan hukum Avogadro. Oke, kalau nggak ada, saya akan izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Perkenalkan, saya Harta Yasa. Di bagian hukum Boyle itu kan dalam keadaan jumlah molnya itu sama, jadi rumusnya volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Nah, kalau seandainya di soal tuh molnya itu berbeda, bagaimana cara mencarinya, Pak ya? Kan ada yang apa tadi? Hukum Boyle ya? Iya, yang di hukum Boyle itu, Pak. Ya, kalau nanti sudah molnya berbeda pakai gas ideal karena udah 3. Ini kan contohnya ini kan molnya sama ya. Ya. Iya, benar, Pak. Nah, kalau molnya berbeda nanti kan dicari pakai ini. Memasukkan mol karena Boyle itu kan tidak dipengaruhi oleh mol ya. Makanya hanya dipengaruhi oleh tekanan dan volume. Hanya tekanan dan volume. Makanya P1 ini. Kalau dipengaruhi mol nanti pakai N itu. Makanya dimasukkan hukum Avogadro-nya. Oh, berarti pakai hukum gas idealnya berarti, Pak? Ya, gas ideal. Kalau sudah ada gas, apanya ada jumlah atomnya nanti pakai gas ideal. Oh ya, terima kasih, Pak. Kalau di Boyle kan tekanan dan volume saja, dia hanya menghitung tekanan volume saja, sehingga kita menggunakan rumus bahwa V1 volume 1 sama dengan V2 volume 2. Gitu. Sama nanti kayak Lussac juga hanya menghitung ini apa tadi
tekanan dan PT ya. Nah ini ya, gitu ya, P dan T-nya. Nanti kalau sudah ada molnya berbeda, tekanan berbeda dan lain-lain, maka kita menggunakan kalsipial. Menggunakan, nah ini ya, PP nanti kan ditanya ini. Kalau biasanya nggak diketahui molnya, baru kita cari molnya. Biasanya kan ini ya, R-nya sudah standar ada 0,082 ya. Biasanya udah tahu R-nya adalah konstanta gas. Nah, tiap gas sebenarnya beda-beda. Cuma bedanya kecil ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nanti di gas kedua yang lebih banyak rumusnya. Gas kedua. Karena kita sampai di sini dulu ya. Nah, oke, kalau nggak ada coba Anda kerjakan ini. Gampang saja. Ya, cuma perlu Anda memahami soalnya. Lihat dulu. Simpel saja. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, udara dalam ban pada suhu 15 derajat Celcius, udara dalam ban mobil pada suhu 15 derajat Celcius mempunyai tekanan 305 kPa. Nah, setelah berjalan pada kecepatan tinggi, ban panas ya, dan tekanannya menjadi 360 kPa. Yang ditanya berapa temperatur udara dalam ban jika tekanan udara luar 100,1 kPa. Ada tekanan luar ya. Ini simple, tapi harus pahami betul itunya. Biasa Anda kan naik mobil, naik motor, itu udara awalnya tekanannya, kemudian suhunya segini. Setelah dijalankan panas, makanya menggunakan apa itu, udara tidak panas itu ya. Berapakah temperatur ban setelah berjalan kecepatan tinggi? Boleh lihat soal lagi nggak, Pak? Izin lihat soal lagi, Pak. Oh, ya, bentar. Ditutup ya. Oke. Ya, silakan.
belum sholat. Kalau sudah selesai bisa diupload TPLM ya. Sampai 16.40. Ini 1 menit, nggak nyampe 1 menit ya selesai.
Pak Marudut. Pak, Ya, silakan. itu Pak, kan mengenai absen Pak. Ini kan tadi sudah di absen Pak Marudut ya Pak. Saya perlu laporan lagi Pak lewat WA. Oh, ya, nggak usah. Nggak Oh, usah. oke Pak. Terima kasih Pak. Itu ya. Coba. Sini T1-nya berapa? 306. Kelvin. Oh iya, 288. 500 tambah 288 ya? Iya, 288 Pak. Iya, Pak. Terus P1-nya 406. 406. 406 kilopascal. 300 berapa tadi? 305 ditambah 101. 305. Ditambah berapa? 3 101 ya? 101. Di 406. 6 KPA ya. Iya, Pak. Terus P2 jadi 360 ya. 101 dengan berapa sini? 461. Nah, tinggal masukkan rumus Gay-Lussac ya. Iya, Pak. Gay-Lussac. Gay-Lussac ini. Berarti P1 berbanding lurus ya, per P1 ya. Ini ya. PT, sorry, PT. Ini PT, bukan volume. Tekanan, karena yang kita tahu adalah tekanannya salah. Salah ini berarti P1 itu kan P2 sorry. Mana sih rumusnya? Sama. Adalah P1 per T1. P1 per T1 sama dengan P2 per P2. Sekarang dari sini kita tahu ya. Yang ditanya adalah tekanan, temperatur. Berarti T2-nya yang ditanya. Sehingga P2 sama dengan P2 dikali T1 per T1. Nah, ini tadi ya. T1-nya 288 dikali P2-nya 461 per P1-nya adalah 288. Dan kira-kira 327 ya. 7 Kelvin itu sama dengan 54 derajat. Tulisannya orang tarik itu. Ini masih sangat-sangat sederhana ya. Untuk latihan saja. Oke, saya pikir untuk tugasnya nanti untuk gas 2 ya, gas 2. Coba cek dulu yang tidak mengumpulkan siapa ya.
Ujian, Rizky nggak ngumpul emang.